Oke, jadi ini motor Honda Repo ya. Ini hilang pengapian. Ternyata setelah kita cek, keadaan spoolnya seperti ini teman-teman. Padahal ini katanya belum lama ganti spool. Akhirnya kejadian seperti ini lagi, pengapian hilang dan kita cek spoolnya seperti ini. Spoolnya kemasukan air teman-teman. Jadi pemasangan spool baru jangan langsung dipasang begitu saja teman-teman ya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Jadi silakan disimak video berikut ini. Kita bahas bersama, kita belajar bersama di sini teman-teman. Oke, baik buat teman-teman semuanya, saudaraku semuanya, kita lanjut bahas permasalahan yang satu ini teman-teman, karena ini masalah serius dan penyebabnya cuma sepele teman-teman. Dan kejadian seperti ini biasa terjadi di motor Honda seperti Repo, termasuk ini motor Honda Repo yang kita garap, Grand Supra lama. Dia itu tipenya menggunakan spool kering, jadi tidak boleh sama sekali seperti ini ada air yang masuk ke area dalam ke bagian spoolnya. Nah, biasa kejadian seperti ini karena pernah sebelumnya riwayatnya pernah dilakukan pembongkaran dan langsung dipasang begitu saja teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Akhirnya terjadilah seperti ini, terjadi korsleting di area spoolnya dan otomatis pengapian jadi menghilang teman-teman. Jadi kalau seperti ini mau tidak mau kita harus melakukan penggantian spool karena ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Otomatis sudah rusak dan kata si pemilik ini padahal baru-baru loh sudah diganti spool tapi tidak berselang beberapa bulan ini rusak lagi, pengapian hilang kembali. Oke, kita akan bersihkan dulu semua ini, kita akan bersihkan dan kita akan melakukan pemasangan spool baru teman-teman. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa yang perlu diperhatikan sebelum kita pasang spoolnya teman-teman ya. Jadi ini kita bersihkan dulu. Nah oke, ini sudah posisi kita sudah bersihkan. Ini sudah dalam keadaan kita bersihkan bekas lumpurnya. Tapi sebenarnya itu bukan lumpur asli dari luar mesin teman-teman. Itu air masuk ke dalam kemudian terputar-putar oleh magnet. Akhirnya tergiling dan kelihatanlah seperti lumpur. Karena efek terlalu lama terputar-putar mencari jalan keluar. Akhirnya air itu mencari jalan keluar. Sebenarnya airnya ada tempat pembuangannya teman-teman. Nah itu juga akan kita bahas di video kita kali ini teman-teman ya. Tentang pembuangan air di area bak spool pada motor Honda Grand Supra lama ya, sama Repo yang kita sementara bahas ini. Nah untuk di motor Supra Repo Grand untuk jalur kabelnya sama teman-teman ya. Untuk teman-teman pemula semuanya yang belum paham, di sini ada kabel warna biru garis kuning untuk kabel pulsernya, dan ini hitam garis merah kabel spool pengapian teman-teman. Oke, ini kita lanjut ke area spoolnya. Jadi yang kumparan ini atau gulungan ini yang kuningan ini adalah spool pengapian, spool pengisian teman-teman, dan spool lampu. Jadi spool lampunya tidak rusak. Jadi yang rusak ini teman-teman, ini gulungannya yang warna hitam ini di dalam sini ada gulungan. Jadi itu yang rusak, itu yang kebakar teman-teman. Nah oke, baik kita lanjut lagi. Kenapa bisa air masuk ke area spoolnya untuk di motor ini? Di sini kita kelihatan nampak sekali di sini perpatnya atau packing bak magnetnya di sini kelihatannya sudah rusak. Dan tempat kedua masuknya air biasanya di jalur kabel ini, kabel yang masuk ke bagian dalam spool. Di sini biasa masuk teman-teman. Nah di sini kalau untuk pemasangan spool baru biasanya di sini saya melakukan pengeleman. Dan untuk di area ini jangan lupa karetnya juga dicek karena di bagian dalam situ ada semacam karet. Nah oke. Ini kita sudah bahas tempat masuknya air teman-teman. Sekarang kita bahas tempat di mana airnya bisa keluar. Nah ini posisi bak magnet kan seperti ini teman-teman ya. Posisi ini. Dan ini yang di bawah teman-teman. Nah disinilah yang perlu diperhatikan teman-teman sebelum memasang spool baru. Di sini ada jalur pembuangan air yang sudah disediakan oleh pabrik. Ini teman-teman bisa lihat. Ini jangan sampai tersumbat teman-teman. Ini perlu diperhatikan di area sini. Karena di sini sering kita temui teman-teman ya, ini tersumbat karena efek pemakaian debu atau bagaimana, karena ini tersumbat. Nah ini sebenarnya perlu jadi perhatian teman-teman ya, kalau mau spoolnya awet, umpama kemasukan air ya. Nah dan kemudian pada bagian bawah sini yang sejajar dengan area pulsernya, di sini juga ada pembuangan teman-teman, pembuangan air. Jadi ketika air umpama masuk ke area spool, di sini airnya kebuang lewat
jalur itu teman-teman. Karena ini tadinya sebelum kita bersihkan ini semua tersumbat teman-teman ya. Mungkin sudah lama dipakai dan tidak pernah diperhatikan. Padahal di motor ini sebelumnya sudah pernah dibongkar teman-teman ya, tapi tidak dibersihkan ya di area ini. Ini spool baru teman-teman, baru beberapa bulan ya habis diganti. Tapi kemungkinan yang garap sebelumnya langsung dibongkar dan dipasang begitu saja. Akhirnya terjadilah seperti ini teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menjelekkan, tapi ini saya coba berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Oke, ini kita langsung saja kita lepas spool lamanya, spool bekasnya yang kebakar ini. Kita akan mau tidak mau kita ganti dengan yang baru, dan di sini saya akan melakukan penggantian selain dari merek Honda teman-teman. Karena kebetulan di bengkel saya lagi kosong, adanya cuma merek ini teman-teman, merek Federal, tapi ini masih tidak jauh-jauh dari merek asli dari Honda. Maksudnya ini sama teman-teman, kualitasnya bagus juga dari Federal. Jadi buat teman-teman semuanya, saudaraku semua yang mau pakai merek Federal, jangan ragu dan bimbang teman-teman. Ini sering kita gunakan merek Federal. Dan ada lagi satu merek Aspira teman-teman, itu sering kita pakai juga di motor-motor lawas kepunyaan Honda, karena masih berkaitan dengan Honda, Federal dan Aspira, saling berkaitan dan kualitasnya hampir sama, semua bagus teman-teman. Nah oke, ini spoolnya langsung kita pasang saja. Nah untuk di sini, di area di sini kalau perlu kita melakukan pengeleman teman-teman. Di sini saya biasa melakukan pengeleman dengan menggunakan lem silikon. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman, terutama kalau teman-teman mau memasang spool KW merek-merek lain. Nah untuk pemasangan spool ini, pasang dulu pulser teman-teman, pulsernya dulu dipasang biar gampang teman-teman ya. Kemudian ini pengaman kabelnya jangan lupa dipasang. Sini ada pemasangan pengaman kabel semacam besi plat. Kemudian di situ kita pasang seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian spoolnya kita pasang terakhir teman-teman. Kemudian kita posisikan kabel-kabelnya semua dalam keadaan pastinya tidak ada yang keluar. Nantinya akan bisa mengenai magnet ketika berputar. Nah ini sekali lagi, ini diperhatikan teman-teman ya, jalur-jalur pembuangan airnya. Nah untuk pakinya di sini kita juga melakukan penggantian, kita ganti saja baru teman-teman. Ini pakin lamanya kita lepas, kita bersihkan, kemudian kita pasang pakin baru. Nah ini posisi pakin barunya sudah saya pasang di bagian baknya, kemudian kita pasang seperti ini teman-teman ya. Ini untuk mengencangkannya kita kencangkan secara merata teman-teman, biar tidak ada kebocoran nantinya. Untuk mengantisipasi, pastikan semuanya rata teman-teman. Ini setelah kita kencangkan semuanya, kita cek dulu arus apinya teman-teman. Jadi yang kita cek di sini yang ini teman-teman, yang kabel hitam garis merah ini kita cek. Jadi cara pengecekannya ini kita rapatkan di bodi motor atau di bak magnetnya seperti ini, kemudian kita engkol teman-teman, mesinnya kita engkol. Nah ini seperti ini. Nah ini sudah ada, tidak kelihatan teman-teman ya, tapi suara percikannya bisa kedengaran. Oke, ini sudah terpasang teman-teman, saya percepat saja. Jadi hasilnya seperti ini, sudah bunyi kembali motornya. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti kita sampai selesai. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.